Ghostbusters: Frozen Empire, ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Gil Cannon, ditulis oleh Gil Cannon, Jason Reitman, dan Ivan Reitman, di mana gue sendiri cukup suka ya dengan versi baru dari Ghostbusters, kombinasi antara grup original, keluarga baru, dan ada versi mudanya juga, yang menurut gue bisa merepresentasikan dari masing-masing generasi. Sedangkan dari sisi ceritanya, tentang sebuah kekuatan dari masa lalu yang sekarang lepas dan berusaha untuk menguasai dunia. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dimana setelah gue selesai nonton, menurut gue dari sisi ceritanya ya, nggak begitu dalam dan terbagi jadi beberapa subplot juga ya. Dari yang pertama tuh ada permasalahan dari sisi storage untuk hantu ini, terus ada plotnya Phoebe, dan masalah mengenai entitas ini gitu. Yang dari awal ke bagian sekitar pertengahan film, gue ngerasa ini cukup banyak ya yang di-juggling di sini. Jadi kadang ngerasa ada sisi kurang fokusnya gitu dari sisi ini mau dibawa ke arah yang mana gitu. Walaupun secara judul film udah cukup jelas ya akan ke arah mana gitu dari sisi masalah utamanya. Dan butuh waktu juga untuk nge-setup semuanya, di mana lumayan lama ya, tepatnya tuh di sekitar kurang lebih pertengahan film, pada akhirnya tuh masalah utamanya ini diaddress oleh masing-masing anggota. Dan semua tuh mulai fokus ke titik ini ya, dari sisi masalah utamanya. Jadi bisa dibilang ini dibawain secara cukup standar, dalam pola tuh dibuka dengan beberapa masalah yang pada akhirnya menuju satu titik atau semuanya terkoneksi ya satu sama lain. Dan cukup nyaman juga sih sebenarnya untuk diikutin gitu, karena balik lagi karakter yang ada di film ini tuh menurut gue oke banget. Dan di sini juga gue ngerasa lebih mengarah pada progres karakter ya, serta bonding tim antara Ghostbuster ini, terutama untuk Phoebe, yang menurut gue memiliki screen time lumayan banyak di film ini. Gue suka dengan setupnya dia, dengan si karakter Melody ya, itu menurut gue cukup manusiawi dan menjadi nyawa juga ya di film ini, bagaimana hubungan mereka tuh walaupun cuma sebentar, tapi kena di gue karena Phoebe ini pada film ini tuh lagi berada di fase yang sendiri dan kehadiran si karakter Melody ini tuh menjadi seorang teman yang bisa menghibur atau connect ke si Phoebe ini gitu. Sosok yang cocok lah singkatnya ya. Walaupun si Melody punya agendanya sendiri, selain itu ada pembicaraan yang menurut gue cukup filosofis ya dari sisi karakternya Phoebe mengenai menjadi hantu. Itu salah satu isu yang menarik ya untuk dibahas sebenarnya. Karena seingat gue di film-film Ghostbusters sebelumnya tuh belum pernah menyinggung mengenai topik ini. Walaupun nggak dibahas sampai dalam banget, mungkin lebih ke ngejaga dari sisi tone-nya ya, biar tetap ringan juga, dan lumayan masuk akal sih, karena ini kan isu yang dibawain dari sudut pandangnya Phoebe yang masih remaja, di mana dia belum sampai ke tahap yang emang dalam banget gitu. Selain itu, ada beberapa tema yang ingin mereka sampaikan di film ini, jadinya menurut gue cukup padat aja ya, dengan kombinasi subplot juga sebelumnya ditambah karakter yang ada di sini juga nggak sedikit. Cuma yang gue dapat adalah yang menurut gue cukup kelihatan ya, yaitu tentang menjadi dewasa. Ini tuh dibawain dari sudut pandangnya Phoebe yang sesuai dengan target market ya untuk film ini, di mana untuk remaja dan original karakternya juga untuk ngebawa penonton lama ya, supaya tetap mau nonton. Terus ada dari sisi kekeluargaannya yang emang lumayan kuat ya kalau ngomongin dari sisi film Ghostbuster. Dan ada beberapa upgrade juga
yang dilakukan dari sisi teknologi di sini, di mana ia cukup unik sih. Salah satu yang menurut gue lumayan keren tuh dari sisi penggunaan drone ya. Sedangkan untuk bagian komedinya, ya terhitung fun, bukan tipikal yang lucu banget ya, cuma ini kan subjektif. Tapi dari sisi tone yang dibawa kurang lebih sama seperti film-film sebelumnya, jadi menurut gue ya ini konsisten ya dari Ghostbuster sebelumnya ke Ghostbuster yang ini. Dari sisi pacing terhitung pas, semua terus berjalan walaupun ada beberapa subplot, tapi menurut gue tetap nyaman untuk diikutin. So, Ghostbuster Frozen Empire ini film yang menghibur untuk ditonton, perlu nonton Afterlife ya, untuk bisa mengetahui mengenai background dari masing-masing karakter yang ada di sini. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.